Selamat siang Sobat Kampus. Senang sekali saya Agnes Ronayna Nenggolan kembali menjumpai Anda di Kes Siang, Kampus Stories and Talk. Selama beberapa menit ke depan, kami akan memperbarui informasi Anda dengan kabar terbaru dari lingkungan Untirta. Kita akan melihat bagaimana kemeriahan acara mahasiswa yang telah berlangsung hingga aspirasi mahasiswa mengenai fasilitas publik. Kita awali Kes Siang ini dengan informasi pertama. The Power of Communication atau DPOC Volume 9 tahun 2025 sukses menggelar malam puncak bertajuk Night of Tribute. Acara ini berlangsung dengan meriah dari beragam penampilan seru mahasiswa hingga bintang utama Delantis. Seperti apa kemeriahan malam puncak DPOC tahun ini? Berikut laporan selengkapnya. Digelar pada 28 November 2025 di Cafe Taman Sore, Serang, Banten, Night of Tribute menjadi salah satu agenda DPOC Volume 9 yang paling ditunggu. Acara ini mempertemukan mahasiswa lokal, mahasiswa, dan komunitas pecinta musik dalam satu panggung yang hangat dan penuh energi. Semuanya di sini gue Lucy. Sebagai apa? Boleh diturunin lagi gak? Oh ya. Dari panitia The Power of Communication Polline. Oke. Boleh tahu gak di sini sebagai apa? Aku di sini sebagai SC, Steering Committee ya. Oke. Boleh tahu gak sih gimana persiapan Depok Mom ini? Jadi persiapan The Power of Communication Polline ini tuh udah dilakuin sama panitia jauh-jauh hari, dari bentuk panitia yang istilahnya kecilnya dulu, terus panitia dari pengurus Himakomnya hingga teman-teman volunteer ikut. Jadi kurang lebih hampir 3 bulanan kita udah nyiapin acara ini dengan sematang mungkin gitu. Menurut Lucy, gimana sih antusiasme pengunjung malam ini? Wah, antusiasme untuk acara kali ini tuh benar-benar keren banget, benar-benar banget, karena bisa dilihat ini penuh banget di Taman Sore hari ini yang istilahnya cukup luas ya, tapi benar-benar penuh sama teman-teman yang mau komunikasi dengan teman-teman yang lain juga untuk excited untuk nonton Communication dan fighting bareng kita di sini. Apa sih alasan memilih Delantis gitu sebagai guest star malam ini? Oke, jadi Delantis itu band yang kita dari panitia nganggap itu dia punya vibe yang lumayan lumayan masuk ke vibe dari The Power of Communication yang mengambil nama dari Culture Shock, di mana kita membawa kira-kira mana nih band yang cocok dengan vibe tersebut. Harapannya untuk acara malam ini bagaimana? Harapannya untuk The Power of Communication ini menyenangkan untuk semua orang, terus juga bermanfaat juga untuk teman-teman dan tenan yang buka di sini, terus teman-teman band. Jadi di sini ada band lokal dari Komen sendiri yang tampil, ada yang ngedance juga tadi, dan itu berharap semoga sanggul yang diberikan dari teman-teman yang panitia sediakan itu bermanfaat untuk teman-teman semua, dan semoga The Power of Communication full 10 hingga selanjutnya itu benar-benar bisa semakin pecah lagi dan semakin keren untuk memberikan wadah untuk mahasiswa. Momentum semakin pecah saat Delantis tampil sebagai bintang tamu utama. Penonton tak ragu ikut bernyanyi bersama, menciptakan suasana meriah yang menjadi ciri khas DPOC musik setiap tahunnya. Oke. Boleh perkenalkan dulu namanya siapa? Halo semuanya, nama aku Nadira. Halo semua, nama aku Hatra. Apa sih alasan kamu datang ke DPOC malam ini? Jadi alasan aku buat datang ke DPOC kali ini tuh karena ini kan acara tahunan jurusan ya, yang mana ini tuh emang ditunggu-tunggu banget dan sangat meriah. Selain itu karena pengen refreshing aja, terus pengen main aja, terus ngumpul sama teman-teman, ngobrol.
dan habis itu pengen lihat aja, kebetulan kan ada gestarnya juga lumayan gitu, jadi itu menurut aku alasannya. Kalau dari Rara, Ya, aku juga kurang lebih sama sih, karena kan akhir-akhir ini kan lagi banyak banget tugas, dan gitu kan kita sebentar lagi mau UAS gitu, jadi kayaknya butuh banget gitu buat refreshing. Jadi itu alasan aku datang sih. terus gimana sih suasana acara ini sejauh ini gitu tuh? Ini acara rame banget dan meriah banget, kalau boleh jujur banyak banget orang yang datang, dan menurut aku ini seru sih acaranya. Suasananya bener-bener seru banget ya, bisa dilihat juga di depan panggung tuh banyak banget orang-orang kumpul buat nari bareng gitu, buat enjoy musiknya bareng-bareng gitu. Kan karena gestar malam ini Delantis, apa sih lagu yang ditunggu dari Delantis? Yang ini mah pasti ya, salah satunya itu Bunga Palsu sama Lampu Merah, itu lagu yang apa, yang benar-benar happening banget di sosial media, dan aku nggak sabar banget buat nonton itu secara langsung benar-benar di depan mata aku, dan itu pasti bakal meriah banget, seru banget, dan kita bakal nge-vibing banget sih sama lagunya. Kalau kamu? Aku juga Lampu Merah sih, karena kan seliweran banget kan di TikTok kayak lagunya, dan lagunya tuh bener-bener tipe lagu yang aku suka banget, dan liriknya juga relate banget sama aku sih. Harapan kalian untuk DPOC tahun depan gimana? Kalau aku semoga DPOC tahun depan tetap berjalan lancar dan semakin baik dari yang sekarang. Walaupun yang sekarang udah baik, mungkin bisa lebih baik ke depannya gitu. Kalau kamu? Semoga di tahun depan, walaupun tahun sekarang dan tahun kemarin-kemarin juga udah keren, semoga di tahun depan bisa jauh lebih keren lagi dan bisa mengundang band-band ternama lagi. Night of Tribute kembali membuktikan konsistensi DPOC sebagai wadah kreativitas dan ruang apresiasi bagi talenta lokal. Dengan antusiasme yang hadir malam ini, DPOC Volume 9 menutup rangkaian musiknya dengan kesan yang berharga bagi banyak penonton. Suasana yang sangat luar biasa ya. Penampilan Delantis ternyata menjadi penutup yang manis bagi para penonton. Nah, Sobat Kampus, kemeriahan DPOC Volume 9 ternyata tidak terlihat di panggung musik saja. Euforia acara ini juga terekam dalam kompetisi olahraga yang telah berlangsung pada 21 November lalu. Bertajuk Komunifest Futsal, kegiatan ini mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai jurusan di Untirta. Bagaimana antusiasme mahasiswa yang mewarnai kompetisi futsal ini? Berikut liputan selengkapnya. Halo pemirsa, saya Naimah melaporkan langsung dari lapangan kampus Untirta Pakupatan. Saat ini sedang berlangsung pertandingan futsal dalam rangkaian acara DPOC 2025. Dan pertandingan hari ini sangat meriah dan seru sekali. Para pemain sudah tampil dengan penuh semangat, serta para supporter juga tidak mau kalah untuk memberikan dukungan. Selain pertandingan yang seru, acara ini juga dimeriahkan oleh beberapa stand-stand yang menarik. Dimulai dari stand makanan, minuman, hingga stand sepatu pun ada. Pertandingan futsal antar jurusan ini menjadi salah satu agenda paling meriah dalam rangkaian DPOC Volume 9. Sejak siang hari, area lapangan sudah dipenuhi berbagai stand sponsorship yang menambah semarak suasana. Mahasiswa terlihat memenuhi area sekitar lapangan, mulai dari yang sekadar menikmati acara, membeli produk di stand, hingga menunggu giliran pertandingan tim mereka masing-masing. Pertandingan berlangsung dengan tempo cepat dan sportif. Setiap tim tampil penuh konsentrasi, sementara panitia memastikan seluruh jalannya pertandingan tetap tertib dan aman. Oke, sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu dan sebagai apa di acara ini? Oke, sebelumnya perkenalkan aku Neisa Safira, aku sebagai steering committee di acara The Power of Communication Volume 9. Nah, gimana sih antusiasme peserta di pertandingan hari ini? Alhamdulillah kalau misalnya peserta futsalnya itu tuh lumayan antusias, terus juga datang tepat waktu sesuai dengan waktu yang udah ditentukan, dan juga lombanya berjalan dengan lancar ya. Ini juga lagi tanding di match yang ketiga. Oke, apa sih tujuan utama dari diadakannya futsal ini? Oke, tujuan utama dari diadakannya lomba futsal itu sebenarnya karena ini merupakan program dari Departemen Minat dan Bakatnya Himpunan Ilmu Komunikasi Untirta. Jadi
itu kita tuh untuk menampung bakat-bakat yang mahasiswa-mahasiswa Untirta yang bisa main futsal gitu. Jadi kayak dikumpulkan bakatnya dan ditandingin di sini gitu. Kira-kira ada berapa lama sih persiapan untuk lomba futsal ini? Kalau misalnya persiapannya sendiri itu kurang lebih selama 1 bulan ya, tapi kayaknya 1 bulan deh. Ada kendala teknis atau pelaksanaan nggak sejauh pertandingan atau sebelum pertandingan dimulai? Kalau misalnya teknis sendiri, alhamdulillahnya tadi sih pagi sempat hujan ya. Jadi kita tadi sebelum acara mulai kita pel-pelin dulu, terus kayak make sure lapangannya nggak licin biar nanti nggak terjadi kecelakaan. Itu aja sih Kak kalau misalnya untuk hari H ya. Pertandingan futsal antar jurusan ini kembali membuktikan bahwa DPOC bukan hanya sekadar kompetisi, tetapi juga tentang kekompakan mahasiswa Untirta. Dari lapangan kampus Untirta Pakupatan, saya Naimah melaporkan untuk KES. Wah, acara yang sangat luar biasa ya pemirsa. Selanjutnya, tinggalkan sejenak euforia acara kampus. Kabar kurang menyenangkan datang bagi Anda pengguna setia bus Prima Jasa, khususnya rute Serang Cilegon. Kenaikan tarif ini baru-baru ini menjadi polemik baru. Banyak penumpang mengaku kecewa, khususnya mahasiswa, karena dinilai terlalu mendadak. Lantas bagaimana tanggapan para penumpang mengenai hal ini? Tim Kesi yang telah merangkum suaranya untuk Anda. Beberapa waktu terakhir, para pengguna bus Prima Jasa dikejutkan dengan adanya kenaikan tarif yang cukup signifikan. Kenaikan ini tentu mengejutkan banyak pengguna, terutama mahasiswa yang memanfaatkan layanan ini untuk perjalanan harian mereka. Bus Prima Jasa menjadi pilihan utama bagi mahasiswa yang tinggal di kota Cilegon dan harus berpergian setiap hari ke kota Serang. Selain jarak yang tidak terlalu jauh, tarif sebelumnya dinilai cukup terjangkau. Kini, dengan kenaikan tarif yang berlaku tanpa pemberitahuan awal, banyak penumpang merasa kebijakan ini terlalu mendadak dan memberi dampak pada biaya perjalanan mereka. Dari mana dan siapa? Oke, sebelumnya halo, aku Nisa dari Cilegon. Nesya, seberapa sering sih Nesya naik Prima Jasa, apalagi dari Serang ke Merak atau Merak dari Serang? Kalau misalnya dianggap sering, lumayan sering ya, tapi waktu itu seringnya. Kalau misalnya sekarang sih jarang-jarang ya kalau untuk naik Prima Jasa. Oh, apakah karena jarak ini disebabkan oleh kenaikan tarif Prima Jasa? Salah satunya mungkin itu ya, karena menurut aku kan mungkin tergantung ekonomi seseorang juga kali ya. Cuman kalau misalnya aku tipenya yang emang boros di lifestyle, jadi aku memilih untuk hemat-hemat aja di bagian perongkosan ini, yang penting sampai gitu. Jadi kayak belakangan ini aku lagi jarang sih untuk naik Prima Jasa, biasanya naik Aribi atau enggak Bima Suci gitu yang arahnya sama. Gimana sih tanggapan pas waktu awal pertama kali tarif Prima Jasa itu naik? Kalau misal tanggapan aku pas waktu itu sih agak kaget ya, cuman menurut aku wajar untuk naik karena 5.000 itu udah tarif dari tahun berapa juga kan sebenarnya. Jadi apalagi dengan kualitas Prima Jasa yang emang bisnya itu menurut aku bagus, bisnya bagus, terus kualitasnya oke lah gitu dibanding bis-bis lain. Jadi ya untuk naik dengan tarif 10.000 menurut aku masih nggak apa-apa. Cuman masalahnya itu tergantung pilihan orang masing-masing kan mau naik yang mana gitu. Kalau misalnya aku lagi buru-buru atau emang lagi pengen cepat gitu, emang biasanya aku naik Prima Jasa. Oke, harapan ke depannya sih untuk Prima Jasa ini gimana? Kalau untuk harapan ke depannya ya karena tarifnya juga udah naik, aku sih nggak berharap tarifnya untuk diturunkan. Cuman dengan tarif yang lebih tinggi daripada bis-bis lain, harapannya sih semoga lebih bagus juga kualitasnya, entah itu dari fasilitas maupun servis dari supir dan juga kenaiknya gitu sih. Menurut kamu sebagai kamu mahasiswa masih worth it gak sih naik Prima Jasa meskipun tarifnya naik? Menurut aku sebagai mahasiswa, itu seperti yang aku bilang tadi, balik lagi ke ekonomi masing-masing ya.
kalau misalnya dibilang worth it ya mungkin worth it untuk beberapa orang karena kan Prima Jasa tuh cepet juga dan juga enak juga fasilitasnya. Jadi masih worth it mah worth it aja gitu. Cuman kan ada pilihan yang lain. Pastinya mahasiswa mah sebagai mahasiswa pasti kita lebih memilih yang murah dong. Dari urusan segi makan pun kayak gitu. Karena kan kita apalagi perempuan ya banyak pengeluaran buat skincare, make up, tas baru, sepatu baru gitu-gitu. Jadi ya gitu. Oke. Ya. Ya. Tak hanya mahasiswa, penumpang umum juga memberikan keluhan serupa. Mereka berharap ada kejelasan yang disampaikan sebelum perubahan tarif diberlakukan agar tidak membingungkan penumpang. Lagi boleh perkenalkan diri dulu, Pak. Ya, nama saya Madali dari pelaksana Prima Jasa. Harapan, Kan beberapa waktu terakhir ya ramai gitu tuh diberitakan kalau kenaikan tarif Prima Jasa. Nah, sejak kapan sih kenaikan tarif ini diberlakukan? semenjak tanggal 10 bulan kemarin. Bulan Oktober ya. Ya, Apa ada alasan nggak sih Pak kenapa kenaikan tarif ini gitu diberlakukan? ya intinya satu itu dari manajemen perusahaan, apa itu intinya kan. Dan kedua mungkin untuk prosedur-prosedur yang aman dan nyaman kan. Kalau kadang ada yang begitu, kan kadang ada ugal-ugalannya, bisa karena berebut ya. Nah, mungkin kalau ada cara yang memberi ini mungkin ya lebih baik dari perusahaan kan. Gimana sih Pak terkait tanggapan Pak tentang kenaikan tarif Prima Jasa ini? Gitu? Anggapannya ya kan bisa memilih, ada R&D, ada kan, ada Prima Jasa bisa memilih kan ya. Cuma jadi tidak memaksakan kan, tiap perusahaan ada aturannya masing-masing, sama dengan masing-masing ya. Banyak yang protes gak apa sih para penumpangnya terkait kenaikan tarif? Ya kalau masih awal mah menanyakan aja. Ujungnya mah kalau memang dia nyaman mungkin nariknya nyaman kan. Depan. Oke Pak, ini yang terakhir ya Pak. Menurut Bapak sih apa sih langkah yang bisa dilakukan gitu agar para penumpang itu nggak terlalu kaget dengan perubahan tarif Prima Jasa ini? Ya paling itu mengikutin aja karena dibilang prosedur perusahaan masing-masing kan. Pada intinya mah dengan kenyamanan yang lalu. Kalau masalah ongkos mah kan istilahnya bisa mengukur lah ya, dalam perusahaan kan. Terkait kenaikan tarif ini, apakah penumpangnya semakin bertambah atau malah berpindah gitu Pak ke bus lain? Ya sementara mah waktu itu ya pindah aja, barang nggak nyaman mah karena kelamaan tetap aja naiknya ke Prima Jasa lagi. Walaupun tadi biasa 5.000 10.000 karena istilahnya mah kan satu mungkin kurang nyaman, kedua telat lambat. Kita kan waktu yang dikejar. Misalnya apa tuh di Prima Jasa mah apa namanya ada prosedur nyaman gitu, tepat waktu aman. Baik Pak, terima kasih. Mungkin cukup sekian. Kenaikan tarif bus Prima Jasa ini tentu menjadi perhatian banyak pengguna yang memanfaatkan layanan ini setiap hari. Meski demikian, para penumpang berharap ke depannya agar terdapat penyampaian informasi yang jelas dan transparan, agar kebijakan seperti ini tidak lagi menimbulkan kebingungan. Dari Terminal Pakupatan Serang, saya Naimah melaporkan untuk Cash. Tentu kita harapkan adanya sosialisasi lebih baik ke depannya agar tidak memberatkan mahasiswa. Nah, usai membahas polemik transportasi, tim KES ingin mengajak Anda untuk menyegarkan pikiran di tempat yang tenang dan juga nyaman. Bagi Anda yang sedang mencari suasana baru untuk belajar atau hanya sekedar membaca buku, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten wajib untuk Anda masukkan ke dalam daftar kunjungan. Meskipun sudah menjadi tempat favorit bagi sebagian mahasiswa, tempat ini masih menjadi daya tarik tersendiri loh pemirsa. Nah, jadi apa saja fasilitas yang ada di dalamnya? Rekan kami Siti Naimah akan mengajak Anda untuk berkeliling. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten yang lokasinya dekat dengan Terminal Bus Pakupatan Kota Serang. Tempat ini merupakan fasilitas publik yang langsung dikelola oleh pemerintah Provinsi Banten dan dapat digunakan secara gratis oleh masyarakat.
Khususnya bagi mahasiswa, tempat ini merupakan salah satu tempat favorit bagi mereka untuk mencari referensi tugas kuliah, membaca buku, atau sekedar bersantai di ruang baca yang nyaman. Untuk masuk ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, pengunjung terlebih dahulu melakukan registrasi kehadiran melalui komputer yang tersedia di area pintu masuk. Setelah registrasi, pengunjung dapat menyimpan barang bawaan di loker. Perpustakaan menerapkan aturan tidak diperbolehkannya membawa tas, makanan, maupun minuman ke dalam ruang baca, sehingga seluruh barang disimpan dengan aman di sini. Perpustakaan ini dikenal dengan suasana yang rapi, bersih, dan nyaman. Koleksi bukunya lengkap, ditambah fasilitas wifi gratis yang mendukung kegiatan belajar. Bangunannya terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama berisi koleksi buku dari berbagai kategori, sementara lantai kedua merupakan Banten Corner, ruang khusus yang menyimpan arsip serta literatur tentang sejarah dan budaya Provinsi Banten. Mungkin sebelumnya boleh diperkenalkan Ibu siapa dan di sini sebagai apa, Bu? Oke, pagi semuanya. Saya Nisa. Saya adalah pustakawan di bagian layanan di Perpustakaan Provinsi Banten. Ya, Ibu bekerja di sini sudah berapa lama gitu? Aku di sini 10 tahun ya. Oh, Iya. mengenai fasilitas yang ada di perpustakaan provinsi ini, apa saja sih Bu yang disediakan gitu? Oh, yang pertama kita ada ruang anak, lalu ada ruang komputer. Jadi kalau teman-teman mau ke sini dan ngerjain tugas, bisa manfaatkan fasilitas yang kita punya, itu gratis semuanya, mau internet ataupun mau cuma ngetik aja gitu. Terus tentu aja ada ruang baca dewasa dan koleksi kita yang alhamdulillah udah 80 ribuan ya. Terus di atas untuk teman-teman yang tertarik sama sejarah Banten, kita ada Banten Corner. Lalu ada koleksi reference juga, ada ruang reference. Lalu ada ruang deposit, jadi untuk penerbit lokal yang terbitannya di Provinsi Banten punya kewajiban nyetor, karena itu kita simpan di situ. Terus apa sih Bu program atau kegiatan rutin yang sering Oh, yang selalu kita lakuin. Iya. Yang pertama kita ada perpustakaan keliling. Jadi kalau teman-teman mahasiswa mau ngundang kita untuk melayani perpustakaan gitu ya di wilayahnya, gitu itu bisa ngundang kita. Lalu itu juga ke sekolah-sekolah juga. Terus yang kedua, tiap hari Sabtu kita ada Sabtu Seru di perpustakaan. Jadi itu isinya adalah dongeng crafting untuk anak-anak gitu. Ya, nah terus yang ketiga kita terbuka untuk kunjungan sekolah dan komunitas ke perpustakaan. Gitu. Itu yang rutin. siapa sih saja sih Bu kalangan yang paling sering datang gitu? Yang paling sering datang saat ini adalah teman-teman mahasiswa. Ya, ada 55% teman-teman mahasiswa yang alhamdulillah masih memanfaatkan layanan kita gitu. Ada kisaran nggak Bu Hmm. pengunjung setiap harinya itu berapa? Kisarannya saat ini tuh ada di angka 265 pengunjung per hari. Pukul ratanya gitu Iya. ya. Terus apa sih Bu gimana gitu tuh prosedur untuk meminjam buku atau prosedur membuat kartu perpustakaan di sini Bu? Oke, yang pertama kalau kalian mau minjem buku perpustakaan di sini, kalian harus jadi anggota. Nah, gimana caranya jadi anggota? Kalian cukup berdomisili, bukan punya KTP ya, tapi berdomisili di Provinsi Banten. Akhirnya, maksudnya even kalian misalkan orang Medan gitu ya, atau orang luar pulau sekalipun, tapi tinggal di Provinsi Banten, kalian bisa jadi anggota Perpustakaan Provinsi Banten. Jadi cukup isi formulirnya, terus ditulis keterangannya kalau di Banten tinggalnya di mana gitu. Lalu isi semuanya lengkap, langsung terdaftar jadi anggota dan di saat yang sama bisa langsung minjem buku gitu. Itu melalui online atau langsung datang Nah, ke saat sini? ini teman-teman sayangnya harus datang dulu ke perpustakaan gitu. Oke. Terus untuk harapan ke depannya Bu untuk tempat ini tuh kayak bagaimana apalagi untuk pengunjung gitu tuh? Oke, kami berharap Perpustakaan Provinsi Banten makin banyak dikenal orang dan tentu saja bisa jadi ruang tumbuh untuk semua kelompok masyarakat. Artinya kalian di sini nggak cuma baca, tapi bisa di sini itu juga sering ada ikut kelas-kelas ya. Ada make up sederhana, ada bunga dan segala macam. Jadi nanti kalian bisa ikut kelas-kelasnya atau ada bedah buku yang kita ada. Jadi perpustakaan bisa jadi ruang tumbuh untuk semua kelompok masyarakat yang ada di Banten. Oke, baik. Oke, Ibu, satu pertanyaan lagi. Untuk informasi mengenai kegiatan-kegiatan tersebut, kita harus tahu carinya di mana ya? Nah,
Itu cara yang paling gampang. Follow langsung Instagram kita di @perpusdabanten. Gitu. Baik Ibu, terima kasih Iya, banyak. sama-sama. Kami menyediakan berbagai koleksi buku, suasana yang tenang dan nyaman, serta fasilitas yang memadai menjadikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten menjadi tempat yang tepat untuk sekadar belajar atau menghabiskan waktu akhir pekan bersama si kecil. Dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, saya Naimah melaporkan untuk Cash. Perpustakaannya terlihat sangat nyaman ya. Ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk mengerjakan tugas-tugas Anda atau hanya sekedar melepas penat di sela-sela kuliah. Sobat kampus, rekomendasi tempat tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Kes Siang hari ini. Terima kasih telah menghabiskan waktu istirahat Anda bersama kami. Saya Agnes Ronainen Nenggolan, mewakili seluruh tim redaksi, pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas dan tetap semangat. Sampai jumpa.